Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun wargi Jabar. Perkenalkan, nama saya Amalia Sada. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Purwodadi. Saat ini saya berada di bangku kelas 11. Saya akan menjelaskan mengenai pentingnya menanamkan sikap anti korupsi sejak sedini mungkin gitu. Nah, sebelumnya, apa sih korupsi? Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh pejabat publik atau orang lain yang secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan dan kedudukannya untuk memperkaya dirinya sendiri atau bahkan bersama-sama dengan orang lain dengan cara merugikan negara, rakyat, atau perekonomian negara. Nah, jadi itu sedikit penjelasan mengenai korupsi. Ada juga lain contoh dampak negatif korupsi yang terjadi di negara kita ini. Oke, yang pertama ada skandal BLBI. Ini terjadi pada tahun 1998. Skandal BLBI ini adalah salah satu contoh korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia loh. Skandal ini tuh menyebabkan kerugian negara sebesar 1 triliun rupiah. Coba bayangkan 1 triliun sebanyak apa uangnya. Oh my god. Dan itu memicu krisis ekonomi pada tahun yang saya sebutkan tadi, yaitu 1998. Kemudian ada juga kasus yang kedua, kasus Hambalang. Kasus Hambalang ini yaitu kasus korupsi yang melibatkan pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011. Kasus ini menyebabkan kerugian negara sebesar 2,1 triliun. Wah, ini lebih besar dari kasus skandal BLBI barusan ya. Ini tuh melibatkan juga banyak pejabat tinggi negara. Next, kasus yang ketiga, kasus suap Hakim MK. Kasus suap Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK adalah kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2013. Kasus ini menyebabkan putusan MK yang berkontroversial dan memicu demonstrasi besar-besaran di Jakarta. Nah, itu beberapa kasus, sedikit contoh kasus, itu gak sedikit dan sebenarnya masih banyak banget. Kita perlu memiliki nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, integritas, dan akuntabilitas. Nah, nilai-nilai ini adalah landasan penting untuk membangun individu dan masyarakat yang bermoral dan adil. Ada juga beberapa ini. Yang pertama, kejujuran ya, membangun kepercayaan. Kejujuran ini merupakan dasar dari kepercayaan. Yang kedua, meningkatkan reputasi. Individu dan organisasi yang dikenal jujur memiliki reputasi yang baik dan lebih dipercaya oleh orang lain. Hal ini dapat membawa keuntungan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pekerjaan, bisnis, dan hubungan pribadi. Yang ketiga itu mendorong keadilan. Kejujuran memastikan bahwa semua orang diperlakukan adil dan setara. Hal ini membantu mencegah penipuan, diskriminasi, dan bentuk ketidakadilan lainnya. Yang kedua adalah integritas. Itu membuat keputusan yang tepat. Integritas berarti bertindak sesuai dengan prinsip dan nilai moral. Bahkan ketika sulit, ini membantu individu membuat keputusan yang tepat. Dan akuntabilitas. Integritas mendorong individu untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ini berarti mereka bersedia menerima konsekuensi dari pilihan mereka dan berusaha untuk belajar dari kesalahan mereka. Untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, integritas, dan akuntabilitas, sejak dini itu sangat-sangat penting. Pendidikan, pengasuhan, dan contoh dari orang dewasa dapat memainkan peran penting dalam menumbuhkan nilai-nilai ini pada anak-anak. Selain dari itu, menciptakan lingkungan yang mendukung dan menghargai nilai-nilai ini di tempat kerja, komunitas, dan bahkan institusi juga penting. Dengan demikian, nilai-nilai anti korupsi kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil, transparan, dan sejahtera untuk semua. Nah, untuk mencegah korupsi, itu pertama dilakukan cara memperkuat regulasi dan institusi anti korupsi, terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi. Adapun menindak koruptor, yaitu dengan penindakan koruptor yang dapat dilakukan dengan cara menegakkan hukum secara tegas dan adil, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi para koruptor. Kemudian mempromosikan integritas. Nah, promosi integritas dapat dilakukan dengan cara membangun budaya anti korupsi di lingkungan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Nah, ada beberapa cara untuk berpartisipasi dalam kegiatan anti korupsi. Banyak sekolah yang mengadakan seminar, workshop, lomba bertema anti korupsi. Nah, dengan ikuti kegiatan itu seperti tadi akan meningkatkan pengetahuan kita, pemahaman tentang korupsi. Kemudian yang kedua, membentuk komunitas anti korupsi.
Dengan mengajak teman-teman untuk membentuk komunitas anti korupsi di sekolah, komunitas ini dapat mengadakan kegiatan edukasi dan aksi anti korupsi seperti diskusi, kampanye, dan pengabdian masyarakat. Yang ketiga itu menjadi teladan bagi orang lain dengan menunjukkan perilaku anti korupsi dalam kegiatan sehari-hari seperti tidak menyontek saat ujian, tidak memberikan atau menerima suap, dan selalu melaporkan tindakan korupsi yang kamu lihat itu dapat menjadi salah satu hal yang dapat diterapkan. Kemudian mengajak guru dan staf sekolah untuk berpartisipasi. Dengan begitu, mereka dapat menjadi pembicara dalam kegiatan edukasi, mentor bagi komunitas anti korupsi, dan teladan bagi para siswa. Nah, itu ada sedikit contoh. Tadi di sekolah, sekarang di masyarakat. Di masyarakat dengan mengikuti kegiatan sosialisasi anti korupsi. Nah, itu yang pertama ya. Banyak lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil yang mengadakan kegiatan sosialisasi anti korupsi di masyarakat. Dengan mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut untuk menyebarkan pengetahuan tentang korupsi dan mengajak masyarakat untuk melawan korupsi. Yang kedua, menjadi relawan anti korupsi. Bergabunglah dengan organisasi anti korupsi dan bantu mereka dalam berbagai kegiatan tanggung jawab. Gunakan hak pilihmu untuk memilih pemimpin yang jujur dan berintegritas. Oke. Setiap orang memiliki peranan untuk membasmi korupsi. Kamu, aku, dan semuanya memiliki peranan penting dalam kehidupan ini untuk menjadikan bumi ini, Indonesia kita ini semakin maju, aman, dan damai. Jadi tidak ada hal yang kecil, tidak ada kata-kata kecil, tidak ada tindakan yang terlalu kecil untuk membasmi korupsi dan hal-hal yang kecil lainnya. Jadi semangat untuk kita semua. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.